Prancis dengan sengaja memasukkan wilayah di timur dan selatan daerah dengan populasi besar Muslim Syiahnya. Kelompok ini kini dipaksa masuk ke negara baru, di mana mereka menjadi minoritas politik. Dan dari sinilah benih konflik mulai tumbuh. Halo, kembali lagi di channel gue Syaukiris Kulo. Kali ini gue akan membahas konflik yang memanas di Timur Tengah. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, gue langsung mau melihatkan teman-teman peta terkait konflik Timur Tengah ini. Coba teman-teman bisa lihat. Nah, titik-titik kecil ini yang memenuhi layar ini bukan penanda kota, bukan pula statistik biasa. Itu adalah ribuan serangan yang terjadi tepat di sepanjang perbatasan ini, hanya kurun waktu dalam 1 tahun terakhir. Inilah garis pemanas antara Israel dan salah satu musuh regional terbesarnya, yaitu Hizbullah. Hizbullah bukan kelompok kecil. Mereka adalah salah satu kelompok bersenjata terbesar di dunia yang bukan militer resmi dari sebuah negara. Puluhan ribu pasukan terlatih, ratusan ribu roket dan rudal, dan jangkauannya mampu mencapai seluruh wilayah Israel. Bagi Israel ini bukan hanya sekedar ancaman biasa, ini melainkan bahaya eksistensi. Dan ancaman itu akhirnya memicu respon yang besar. Israel melancarkan serangan yang masif terhadap Hizbullah. Ledakan besar mengguncang wilayah dekat Beirut, bahkan tak jauh dari bandara internasionalnya. Kelompok itu mungkin lumpuh setidaknya untuk sementara. Tak lama setelahnya, Israel melangkah lebih jauh, invasi darat secara penuh. Tujuannya hanya satu, melemahkan Hizbullah sejauh mungkin. Dan sejak saat itu, konflik ini bukan lagi konflik lokal. Ia meledak menjadi eskalasi regional yang tumpah ke seluruh Timur Tengah. Tapi untuk memahami kenapa semua ini bisa terjadi, kita harus mundur jauh ke belakang. Kita harus memahami dari mana Hizbullah berasal dan kenapa 40 tahun perjuangannya begitu keras. Karena kisah Hizbullah sebenarnya adalah tentang Timur Tengah modern, bagaimana wilayah ini dulu disatukan dan bagaimana ia kemudian terbelah. Semua ini dimulai pada awal 1900-an. Kekaisaran Ottoman runtuh dan kekuatan Eropa datang, membagi wilayah dengan penggaris di atas peta. Prancis mengambil alih kendali atas Lebanon. Mereka menggambar sebuah negara baru, sebuah wilayah pegunungan kecil yang mayoritas dihuni oleh Kristen Moronit. Namun perbatasannya tidak berhenti sampai di sana. Prancis dengan sengaja memasukkan wilayah di timur dan selatan daerah dengan populasi besar Muslim Syiahnya. Kelompok ini kini dipaksa masuk ke negara baru, di mana mereka menjadi minoritas politik. Dan dari sinilah benih konflik mulai tumbuh. Pada tahun 1943, Lebanon merdeka dari Prancis. Sebuah konstitusi dibentuk untuk menyeimbangkan kekuasaan antara kelompok agama. Di atas kertas ini terlihat adil, namun di dunia nyata keseimbangan itu pun rapuh. Masalah berikutnya datang dari selatan. Pada tahun 1948, Inggris pergi dari Palestina. PBB menarik garis baru, Israel pun berdiri. Palestina tercerai. Perang demi perang pecah, jutaan warga Palestina terusir, banyak dari mereka melarikan diri ke Lebanon. Mayoritas adalah Muslim Sunni, dan kehadiran mereka mengubah keseimbangan demografis Lebanon. Semakin meminggirnya komunitas Syiah yang sejak awal sudah tersisih. Lalu pada tahun 1971, organisasi pembebasan Palestina memindahkan basis bersenjata mereka ke Lebanon. Wilayah selatan Lebanon yang mayoritas Syiah berubah menjadi semacam negara mini PLO. Lebanon mulai runtuh dari dalam. Milisi bersenjata muncul di mana-mana. Wilayah-wilayah dikuasai fraksi berbeda. Dan di pertengahan 1970-an, semuanya pecah menjadi perang saudara penuh. Perang ini menarik keseluruhan kawasan. Suriah masuk dari timur menopang elit Kristen Moronit yang mereka anggap sekutu. Israel masuk juga dari selatan, takut Suriah terlalu kuat dan ingin menghancurkan PLO.
Nah, pada tahun 1978, Israel menyerbu Lebanon Selatan. Mereka menekan PLO, namun juga menggusur ratusan ribu warga lokal, yang kebanyakan di sana Muslim Syiah. Dan luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Lalu datang 1982, Israel menyerbu lagi, kali ini hingga Beirut. Mereka melawan PLO, mereka melawan Suriah, dan konflik ini memasuki babak baru. Di saat yang hampir bersamaan, sesuatu besar terjadi di tempat lain. Iran 1979. Revolusi Islam meletus. Rezim yang didukung oleh Amerika Serikat pun tumbang. Seorang ulama Syiah naik ke puncak kekuasaan. Iran ingin menyebarkan revolusi ini. Mereka ingin mencari sekutu, dan mereka menemukan di area Lebanon Selatan. Di sanalah, di tengah pendudukan, kekerasan, dan penghinaan, lahir sebuah milisi baru, Hizbullah. Mereka bangkit sebagai kelompok perlawanan melawan Israel. Iran melihat itu adalah potensi yang besar. Senjata pun mengalir, uang mengalir, pelatihan dan ideologi ikut menyusul. Sebagai gantinya, Hizbullah menyatakan loyalitas kepada revolusi Iran dan pemimpin tertingginya. Perang saudara Lebanon kini berubah menjadi perang regional. Amerika Serikat masuk dengan pasukan penjaga perdamaian, dan bagi Hizbullah dan Iran itu berarti dua musuh besar, Israel dan kekuatan Barat. Pada tahun 1983, bom truk menghantam barak Amerika Serikat dan Prancis di Beirut. Lebih dari 300 orang tewas. Dunia menuduh Hizbullah dan Iran di belakangnya. Perang terus berlanjut hingga 1989. Kesepakatan perdamaian pun tercapai. Semua milisi diwajibkan menyerahkan senjatanya. Namun ada satu pengecualian besar. Israel masih menduduki zona penyangga keamanan di Lebanon Selatan. Dan karena itu Hizbullah diizinkan untuk tetap memiliki senjata. Mereka bukan lagi sekedar milisi biasa. Mereka kini punya status semi-resmi sebagai pembela Lebanon Selatan. Seiring waktu, Hizbullah ini berubah. Mereka masuk ke parlemen, menyediakan layanan sosial, bertindak sebagai negara di dalam negara. Namun mereka juga tetap menjadi proksi utama Iran. Pada tahun 2005, Perdana Menteri Lebanon dibunuh. Banyak warga Lebanon menyalahkan Hizbullah dan Suriah. Protes besar-besaran meledak dan akhirnya Suriah menarik pasukannya setelah 28 tahun menduduki area Lebanon. Hizbullah kehilangan legitimasi moralnya. Mereka tampak bukan lagi pembebas, melainkan pion geopolitik. Namun mereka beradaptasi. Pada tahun 2011, Hizbullah terseret ke perang saudara Suriah, membela rezim brutal yang didukung oleh Iran. Reputasi mereka pun jatuh. Satu-satunya legitimasi mereka yang tersisa adalah perlawanan terhadap Israel. Dan itulah sebabnya ketika 7 Oktober 2023 terjadi, Hizbullah ikut masuk. Serangan diluncurkan dari Lebanon Selatan. Tujuannya jelas, mendukung Hamas dan memaksa Israel berperang di dua front. Awalnya berhasil, puluhan ribu warga Israel mengungsi dari utara. Namun Israel pun membalas, dan balasan itu brutal. Pada September 2024, Israel menghantam Hizbullah dengan serangan yang mengejutkan. Hampir seluruh pimpinan puncak pun tewas. Pasukan Israel lalu menyeberangi perbatasan, dan kini dengan Hizbullah yang porak-poranda, Iran merasa harus turun tangan langsung. Serangan Iran terjadi dan eskalasi melonjak ke level baru.
Sekarang bahkan jika Hizbullah bangkit kembali, perannya tidak lagi jelas. Yang jelas hanyalah satu hal, konflik ini bukan tentang Hizbullah saja, bukan tentang Israel saja. Ini adalah benturan antara dua kekuatan besar Timur Tengah. Dan Hizbullah pada akhirnya hanyalah prajurit di medan perang yang jauh lebih besar. Namun cerita ini belum selesai, karena setelah ledakan dan invasi dan serangan balasan itu, yang tersisa bukanlah kemenangan, melainkan pertanyaan besar, apa yang sebenarnya sedang kita saksikan? Apakah ini akhir dari Hizbullah atau justru awal dari babak yang lebih berbahaya? Mari kita berhenti sejenak dan melihat situasi dari sudut pandang yang lebih tinggi. Hari ini Hizbullah memang terlihat terpukul. Pimpinan mereka tewas, struktur komando kacau, wilayah mereka dibombardir. Namun Hizbullah bukan organisasi yang biasa. Mereka bukan hanya milisi, mereka bukan hanya partai politik, dan mereka bukan hanya proksi Iran. Hizbullah adalah jaringan ideologi, jaringan sosial, jaringan militer, dan yang paling penting jaringan memori kolektif. Selama puluhan tahun Hizbullah membangun citra sebagai pihak yang bertahan dari Israel, bertahan dari marginalisasi, bertahan dari negara Lebanon yang lemah. Bahkan ketika mereka melakukan kekerasan, narasi yang mereka jual tetap sama, perlawanan. Dan narasi ini terutama di wilayah Syiah Lebanon Selatan masih hidup. Dan di sisi lain, Israel juga menghadapi dilema besar. Setiap serangan ke Lebanon membuat Hizbullah lebih lemah secara militer, namun seringkali lebih kuat secara simbolik. Setiap rumah yang hancur, setiap warga sipil yang mengungsi menjadi bahan bakar baru bagi siklus kebencian. Dan Israel tahu itu. Namun Israel juga tahu satu hal lain. Mereka tidak bisa membiarkan sebuah kelompok bersenjata dengan ratusan ribu roket berdiri di perbatasan. Lalu ada Iran. Bagi Iran, Hizbullah bukan sekedar sekutu. Mereka adalah aset strategis paling berharga. Hizbullah adalah cara Iran memproyeksikan kekuatan tanpa harus berperang langsung. Selama berpuluh-puluh tahun, strategi ini bekerja. Namun sekarang untuk pertama kalinya, Iran dipaksa untuk menunjukkan wajah aslinya. Serangan langsung Iran ke Israel menandai sesuatu yang baru. Ini bukan lagi perang bayangan, ini adalah peringatan terbuka. Masalahnya, begitu negara-negara ini mulai bertarung secara langsung, ruang untuk mundur semakin sempit. Setiap langkah balasan menuntut balasan berikutnya. Setiap eskalasi membuat deeskalasi terlihat seperti kelemahan. Dan di Timur Tengah, kelemahan adalah mata uang yang paling berbahaya. Sementara itu, Lebanon terjebak di tengah negara yang sudah runtuh secara ekonomi. Pemerintah yang nyaris lumpuh, rakyat yang lelah, miskin, dan terpecah. Lebanon tidak memiliki perang ini, namun perang ini terus datang ke wilayahnya. Dan seperti yang sudah berkali-kali terjadi di dalam sejarah, negara lemah selalu menjadi medan tempur bagi kekuatan yang lebih besar. Jadi kemana semua ini menuju? Jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, konflik ini mereda secara perlahan, Hizbullah membangun ulang diri mereka, Israel menarik pasukan, dan dunia kembali ke status damai. Atau kemungkinan kedua, konflik ini terus meluas, Suriah kembali terbakar, Irak terseret, Yaman ikut menyala, dan Timur Tengah masuk ke fase perang regional terbuka. Atau kemungkinan ketiga yang paling berbahaya adalah salah perhitungan. Satu serangan yang terlalu jauh, satu balasan yang terlalu besar, dan titik tanpa kembali terlewati. Dan di tengah semua itu, Hizbullah mungkin akan tetap ada, lebih lemah, lebih berhati-hati, tapi belum tentu hilang. Karena organisasi seperti ini tidak hanya hidup dari senjata, mereka hidup dari cerita tentang penindasan, cerita tentang perlawanan, cerita tentang identitas. Selama cerita ini masih dipercaya, selama ketidakadilan masih dirasakan, selama negara-negara gagal melindungi rakyatnya, kelompok seperti Hizbullah akan selalu menemukan ruang untuk tumbuh dan berkembang. Dan itulah inti dari konflik ini. Ini bukan hanya soal Israel, bukan hanya soal Hizbullah, bukan hanya soal Iran. Ini adalah tentang bagaimana sejarah yang belum diselesaikan terus meledak di masa kini dan sampai akar masalahnya disentuh. Peta yang kita lihat di awal tadi penuh dengan titik serangan, dan titik itu akan terus bertambah jika konflik ini belum damai. So, begitu ceritanya teman-teman konflik pemanasnya Timur Tengah. Bagaimana? Kalau teman-teman punya cerita atau punya perspektif yang berbeda, silahkan berikan cerita teman-teman di kolom komentar. Kalau teman-teman suka videonya, silahkan like. Jangan lupa untuk subscribe. Bye.